Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi buat warga Jakarta sekalian, nanti kalau udah jadi MRT-nya, pembangunan MRT-nya, jangan lupa untuk dipakai untuk mengurangi kemacetan biar Jakarta semakin enak ya lalu lintasnya. Amin. Dan itu misi Pak Anies memang. Beliau pengen pengendara pribadi itu dikurangi sebanyak mungkin dan menggunakan transportasi massal. Ya salah satunya MRT, angkot, bis, apapun lah ya yang sifatnya publik, dibuat nyaman, dibuat enaken gitu sehingga orang mau berpindah. Yang biasanya bawa mobil sendiri, udahlah, udah mau mahal, macet, mendingan naik mobil ini gitu, mendingan naik MRT. Udah bersih, harum, nyaman, murah gitu. Ya udah, akhirnya secara budaya nanti perlahan akan bergeser menjadi menggunakan transportasi massal. Mudah-mudahan. Amin. Di Bandung juga begitu. Amin. Aku menunggu loh Pak Yana dan Pak Ridwan Kamil supaya transportasi umumnya diperbanyak lagi. Di Bandung. Di Bandung. Oke. Nyambung ke berita selanjutnya. Ini ada video yang menunjukkan bapak-bapak berjas biru muda bertemu dengan bapak-bapak berjas biru tua gitu. Terus ada logonya nih. Kelihatannya Nasdem dan Demokrat. Jadi ada apa ini? Mas Ahaye. Foto dulu. Nanti aja ya. Sekarang aja foto dulu, Kak. Mas Ahaye. Foto dulu. Dadah mas, dadah. Ada kelompok Partai Demokrat. Hormat. Hap. Ya, ini pas ya, biru-biru ya. Biru-biru ya. Vira juga pakai baju biru itu. Sama biru-biru. Ya, mereka sedang melakukan penjajakan. Ada istilah lainnya, mereka sedang melakukan ta'aruf. Taruh. Tak kenal maka ta'aruf. Kalau nggak kenal maka kenalan. Apa yang mau dikenalkan? Ya, dugaan keras kita sih Anies Baswedan. Kan kalau di antara mereka mah sudah saling kenal pasti, tapi yang akan dikenalkan lebih lanjut, lebih dalam pertemuan itu adalah bagaimana cara mengusung capres pilihan mereka. Dan indikatornya memang sangat kuat, kedua partai itu mengarah ke Anies Baswedan. Capresnya yang ada di situ, yang ada di foto barusan, AHY. Dua partai ini bergabung nggak cukup, kurang dari 20%. Nanti tambahannya dari mana? Dari PKS. Tapi ini nyambung loh beritanya. Dengan? Sama PDIP yang tegaskan tidak mau berkoalisi dengan Demokrat dan PKS. Wah, bagus itu. Bagus. Karena kebetulan nggak butuh juga kayaknya ya. Udah cukup gitu suaranya. Iya udah cukup. Memang lucu juga ya itu, mungkin apa ya, ada beritanya nggak? Itu kayaknya sih ditanya wartawan mungkin ya. Jadi ada kutipan dari Hasto. Ya, kalau dengan PKS tidak. Saya pribadi sebagai sekjen memang tidak mudah untuk bekerja sama dengan Partai Demokrat karena dalam berbagai dinamika politik menunjukkan hal itu. Yaitu karena hubungan Ibu Megawati dengan SBY itu memang sudah renggang dari zaman dulu. Sehingga agak sulit menyatukan kedua partainya. Kita ingat di masa SBY, PDIP oposisi. Nah, sekarang ketika PDIP yang berkuasa, Demokrat dan SBY oposisi. Nah, itu hal yang nggak ada masalah sebetulnya, baik-baik saja. Cuman kalau pernyataan Hasto seperti itu kok kayak yang seperti bukan pernyataan politikus yang matang gitu. Bukan seperti pernyataan dari partai politik yang sudah dewasa. Padahal kan PDIP itu lahirnya sudah sangat lama dibandingkan Demokrat ini, dibandingkan Nasdem, dibandingkan PKS dan seterusnya. Mereka sih partai-partai baru. Nah, harusnya sebagai partai lama mereka mampu menunjukkan keteladanan bagaimana cara-cara berpolitik yang elegan gitu. Pernyataan seperti ini kan
seperti yang apa ya, menutup pintu ruang-ruang kolaborasi. Padahal Indonesia ini baru bisa dibangun kalau semuanya mampu berkolaborasi, semuanya mampu bersinergi. Memang sinergi tidak harus bergabung, bisa jadi oposisi pun bersinergi kalau dia bisa memberikan masukan-masukan yang berharga gitu. Jadi sayang sekali lah ya pernyataan Hasto ini tidak menunjukkan keharmonisan berbangsa dan bernegara. Abi lihat nggak nih kemarin ada video dari Pak Jokowi duduk berhadapan, tapi secara apa ya, gerak tubuhnya tuh kelihatan Bu Megawati yang lebih apa ya, berkuasa, bukan dominan, iya berkuasa, sedangkan Pak Jokowi yang nunduk gitu. Itu kenapa itu? Iya, itu kalau netizen bilang tuh itu seperti siswa yang lagi dimarahin guru BP katanya. Dan posisinya begitu, kedua kaki Pak Jokowi maju ke depan, tangannya agak dilipat, kemudian kepalanya juga agak menunduk sedikit melihat ke Bu Mega. Bu Mega sendiri kursinya lebih besar ya, kursi direktur lah gitu ya. Dan itu menandakan secara bahasa tubuh, secara bahasa simbolik memang menjelaskan yang barusan, bahwa Ibu Megawati itu lebih berkuasa dibandingkan Pak Jokowi. Kenapa? Karena tegas juga, dari dulu juga sudah dikatakan bahwa Pak Jokowi itu adalah petugas partai. Nah, siapa yang punya partai? Ibu Mega. Sayang sebetulnya itu kan acaranya acara Rapimnas apa Rakernas lah ya, yang mereka juga di situ akan mengusulkan nama capres juga. Tapi keberadaan Pak Jokowi di situ kan jelas bukan sebagai petugas partai, tapi sebagai presiden. Kalau presiden itu harusnya ya diperlakukan dengan jauh lebih beradab gitu ya. Minimal kursinya tukeran lah gitu ya, atau posisi duduknya, atau minimal sama gitu di sofa. Ini kan seperti yang menandakan kurang adabnya perlakuan terhadap presiden kita. Itu presiden kita loh, Fir. Iya benar. Presiden kita. Kita saat ini. 2024 insya Allah Anies Baswedan. Amin. Jadi itulah beberapa berita yang hari ini kita reaction. Semoga reaction tadi bisa menambah wawasan tentang politik kita sebagai warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.